Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka mau berbagi informasi seputaran tentang PIP atau KIP 2023 nih. Yang di video sebelumnya itu sudah Mas Eka berikan informasi atau berbagi informasi untuk pencairan PIP atau KIP 2023 itu sudah mulai ada SK pemberiannya ya. SK pemberiannya itu sudah mulai ada untuk yang tahap 1, 4, 7, dan 11 itu untuk jenjang SD yang reguler, kemudian SMP yang reguler juga sama, SMA yang reguler juga sama, dan SMK yang reguler juga sama. Sementara untuk yang berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu ada di tahap 11. Jadi untuk yang udah ada di SK pemberian tinggal menunggu pencairannya saja. Pencairannya itu sesuai dengan suratnya, nanti Mas Eka akan tampilkan ya lebih jelasnya lagi. Itu di tanggal 1 paling cepat 1 April 2023. Jadi pencairan itu sudah mulai disalurkan dari sekarang. Nanti bisa dicek atau dilihat di buku tabungan itu per tanggal 1 pencairannya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana sih cara mengeceknya Mas Eka? Ya, saya bingung nih apakah di webnya atau bagaimana. Jadi cara mengeceknya itu sebenarnya ada dua ya, ada dua cara mengecek untuk melihat SK pemberian di PIP-nya. Bagaimana caranya? Di video ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka di sini. Ya, karena di Telegram biasanya juga Mas Eka akan membagikan informasi-informasi seputaran KIP, KJP, kemudian DTKS, dan PPDB ya untuk Pemprov DKI Jakarta, serta kartu PIP-nya untuk nasional nanti semuanya ya. Oke, langsung aja kita bahas bagaimana sih cara untuk mengecek saya dapat atau masuk ke dalam SK pemberian atau SK nominasi di tahun 2023 ini, atau tahap berapa, cara ngeceknya bagaimana Mas Eka? Ada dua cara mengeceknya. Yang pertama adalah para warga bisa masuk ke web pip.kemendikbud.go.id. Nanti di situ ada namanya menu pencarian ya, di pojok kanan sebelah bawah. Tampilannya seperti berikut ini. Itu nanti tinggal masukkan NISN dan tanggal lahir atau NIK lah ya, masukin di situ. Kemudian ada tambah-tambahan atau ada pengurangan, itu captcha-nya masukin. Maka nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Jika misalkan tampilannya muncul seperti ini, di situ ada namanya SK pemberian dan SK nominasi. Ada tahunnya juga. Biasanya kalau SK nominasi itu hanya satu kali untuk di jenjang yang sama. Kalau misalkan dia naik jenjang, berarti nanti di ada SK nominasinya lagi. Itu sudah Mas Eka bahas ya. Kalau misalkan dia di jenjang SD kemudian sekarang ada di jenjang SMP, itu wajib melakukan pasti nanti akan ada SK nominasinya lagi ya. Apa itu SK nominasi dan apa itu SK pemberian, nanti Mas Eka akan bahas lagi. Walaupun di video sebelumnya itu beberapa bulan yang lalu sudah Mas Eka upload juga tuh apa itu SK nominasi dan apa itu SK pemberian ya. Oke, kita balik lagi. Nah, ketika sudah tampilannya nanti akan seperti ini, di situ ada SK pemberian dan SK nominasi, dilihat tahunnya ya. Di situ ada tahun 2000, biasanya tahun 2001 dan 2022. Yang 2023 mungkin banyak yang belum muncul atau juga sudah ada yang muncul. Kalau yang sudah ada yang muncul, alhamdulillah ya, bisa dicek, bisa ketahuan. Tapi kalau misalkan belum muncul, maka bisa menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua bagaimana Mas Eka? Cara yang kedua adalah bisa konfirmasi ke sekolahnya ya, bisa ditanyakan ke sekolahnya. Dan ada beberapa sekolah juga yang sudah mulai memberikan nama-namanya kepada para warga sekolahnya ya, atau pada peserta didiknya, kepada orang tua muridnya. Kalau Mas Eka sendiri belum, karena Mas Eka masih menunggu walaupun ada SK pemberiannya. Dan SK pemberian itu sebenarnya nggak perlu dikasih tahu juga, karena yang dapat itu udah pasti langsung dicairkan gitu kan. Mereka tinggal mengecek aja, yang penting dikasih tahu tanggal kira-kira pencairan itu tanggal paling cepat itu tanggal 1 April 2023. Jadi kalau untuk para warga yang sudah masuk SK pemberian ya dicek setelah tanggal 1 lah. Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 lah. Jangan dimepeti tanggal 1. Nah, kalau sekarang mengecek percuma, pasti datang ke bank masih kosong ya. Jadi daripada bolak-balik mendingan nanti diceknya di awal-awal April ya, di awal April lah, seperti prediksi yang Mas Eka bilang. Kalau nggak di akhir Maret, akan ada di awal April ya, menjelang Lebaran ya. Alhamdulillah tuh bisa dapat itu. Nah, bisa ngeceknya di situ, di sekitaran tanggal 4 lah, tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 April itu silahkan dicek.
Kalau yang memiliki ATM-nya langsung aja bisa di ATM, tapi kalau yang hanya memiliki bukunya ya otomatis bisa di-print bukunya, jika ada bisa diambil. Nah, kalau misalkan sekolahnya belum mengumumkan untuk SK pemberian, coba dikonfirmasi ke sekolahnya, coba ditanyakan ke sekolahnya. Nah, nanyanya jangan gerombolan gitu. Kalau bisa di koordinator, ada koordinirnya ya, dikolektifkan. Misalkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, satu orang aja itu yang mengkolektifkan. Minta datanya ada nggak kira-kira untuk data kelas 1, atau kalau memang itu biasanya sekolah nanti akan memaparkan atau melampirkan nama-nama yang mendapatkan SK pemberian. Lumayan cukup banyak di Maseka aja, kalau tidak salah ada 40 atau ada 70 gitu ya. Terakhir tadi Maseka cek bertambah lagi tuh kayaknya, makanya ditunggu dulu, nggak mau Maseka share dulu karena takutnya nanti misalkan udah di share ternyata ada nambah lagi malah jadi gaduh lagi. Lebih baik ditahan dulu, biarin nanti kalau misalkan sudah tanggal 1 baru mendekati tanggal 1 baru bisa di-share ya. Mungkin nanti tanggal 30 atau tanggal 31 baru masih share. Kalau sekarang masih menunggu aja dulu gitu ya. Jadi ada dua cara. Yang pertama, cek di web PIP-nya oleh para warga sekolah. Kemudian yang kedua, tanyakan ke operator PIP-nya di sekolah ya. Mungkin bisa ke bapak gurunya atau ibu gurunya atau ke tata usahanya, silakan langsung tanyakan aja untuk SK pemberian PIP 2023 di web sekolahnya. Karena kalau misalkan di web publik rata-rata masih belum banyak yang muncul. Itu rata-rata adanya di web si pintarnya sekolah nih, yang aksesnya sekolah, dia bisa mengecek tuh mulai dari nomor rekening dan segala macamnya. Nah, banyak juga pertanyaan yang datang ke Mas Eka, kalau misalkan kemarin di SMP, sekarang di SMA, atau kemarin di SD, sekarang di SMP, Mas Eka, apakah itu masih mendapatkan lagi di SK pemberian ini? Dia muncul lagi tuh, ada lagi, dilihat nomor rekeningnya. Kalau nomor rekeningnya masih sama, ya aman. Tapi kalau memang sudah tidak sama, berarti dia menunggu SK nominasinya, karena untuk diaktifasi terlebih dahulu gitu kan. Karena ada juga yang datang tiba-tiba langsung SK pemberian tanpa ada SK nominasi. Udah bingung nih nomor virtual akunnya berapa, karena nanti pada saat mengaktifasinya di bank, dia harus ada nomor virtual akunnya dan nomor rekeningnya. Nah, itu dibawa. Nah, kalau yang di SK pemberian tidak ada nomor virtual akunnya kalau tidak salah. Kalaupun ada ya berarti dibuatkan suratnya aja, langsung dibukakan nanti di bank, nanti bisa langsung diaktifasi dan dananya bisa langsung dicairkan. Gitu ya. Nah, juga ada pertanyaan yang bagaimana caranya untuk mendapatkan PIP ini ya. Cara mendapatkan PIP-nya ada beberapa cara, ada banyak cara ya. Salah satu variabelnya adalah salah satu caranya adalah ditandai di dapodik sekolah. Nah, syaratnya apa aja? Syaratnya itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Salah satunya ya masuk di DTKS terlebih dahulu ya. Kalau yang belum pernah sama sekali dapat PIP, tapi kalau yang sudah pernah dapat PIP, cukup lampirkan kartu PIP-nya, kemudian berikan ke sekolah agar nanti ditandai sebagai penerima PIP. Dan perlu diketahui, ketika ditandai di PIP pun belum tentu bisa mendapatkan ya. Jadi bisa jadi nanti ditandai di PIP ternyata nggak dapat, bisa seperti itu. Kenapa? Ya memang mungkin ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi, atau kuotanya lebih daya ininya ya, daya tampung, bukan daya tampung ya, kuota untuk penerima PIP di tahap itu mungkin lebih gitu kan. Jadi tidak bisa diambil semua nih yang prioritas, bisa jadi seperti itu gitu ya. Tapi kalau PIP sih rata-rata hampir semuanya dapat lah ya, maksudnya bisa langsung ketarik gitu ya, selama DTKS tidak bermasalah, NIK-nya tidak bermasalah, NISN-nya tidak bermasalah, dan terdaftar di sekolah. Nah, itu aman tuh. Juga banyak juga yang nanya bagaimana cara alih jenjang, atau yang di tahap sebelumnya, bukan tahap sebelumnya, di tahun kemarin 2 tahun yang kemarin dapat, terus di tahun 2020 2021 dapat, di 2022 nggak dapat, apakah di 2023-nya dapat? Mas Eka, kalau untuk itu sekali lagi ditanyakan atau konfirmasi ke sekolahnya terlebih dahulu. Kalau memang sudah pernah memiliki kartunya, konfirmasi ke sekolah, kasihkan kartunya, kemudian agar nanti sekolah bisa menandai di dapodik sekolahnya. Kalau untuk yang madrasah, itu setahunya Mas Eka tidak bisa mengajukan PIP, karena mereka tidak menggunakan dapodik tapi menggunakan emis. Nah, emis ini berbeda gitu kan, karena sumber data untuk PIP itu diambilnya dari dapodik gitu kan, bukan dari emis. Nah, kalau yang mungkin ada cara yang lain Mas Eka nggak tahu. Dan apakah yang dari partai ya, PIP yang dari partai juga akan berbarengan di bulan Maret ini Mas Eka. Untuk yang dari partai biasanya nanti akan menyusul di tahap berikutnya. Yang tahap reguler ini itu tadi yang Mas Eka di depan Mas Eka sebutkan, dari tahap 1, 4, 7,
dan 10. Nah, itu reguler baik itu SD, SMP, SMA, dan SMK. Makanya nanti sekolah tinggal masuk ke sispenanya, si pintarnya, si pintar PIP-nya, kemudian nanti akan terlihat di situ nama-namanya, itu bisa diumumkan ke warga sekolah lainnya, atau juga para warga bisa ngecek secara mandiri di web pip.kemendikbud.go.id. Tapi kalau di situ nggak ada, ya mau nggak mau harus tanyakan ke pihak sekolahnya. Mudah-mudahan pihak sekolahnya komunikasinya baik dengan para warga sekolah ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah dan bisa menambah wawasan lagi seputaran tentang PIP. Jadi kalau misalkan banyak yang nanya nih, daftar PIP bagaimana? Ya daftarnya konfirmasi dulu ke sekolahnya, salah satunya melalui dapodik sekolah yang ditandai di situ ya. Dan bisa dibagikan video ini untuk ke warga-warga lainnya agar warga yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan Mas Eka akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.